Dan terkait target swasembada energi, apakah Indonesia bisa mencapainya dan apa modal yang dimiliki Indonesia untuk mencapainya? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Senior Vice President Technology Innovation PT Pertamina Persero, Bapak Oki Murasa. Selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi Mas Hasan. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Terkait dengan cita-cita pemerintahan berikutnya, yaitu Presiden Prabowo untuk menargetkan bisa mencapai swasembada energi, kemudian pangan. Bagaimana Anda melihat ini Pak Oki? Ya, tentunya kita melihat pidato Pak Presiden Prabowo sebagai sebuah semangat, ya, semangat untuk memiliki swasembada pangan, energi dan air. Nah, di bidang kami, di bidang energi ini, kita melihat tentunya sangat mungkin untuk mengejar cita-cita mulia tersebut. Bagaimana kita bisa swasembada energi. Tentunya kita akan mengutilize semua resources yang kita miliki, mulai dari fosil ya. Saat ini Indonesia masih memiliki produksi migas, minyak dan gas bumi, itu kita berusaha tingkatkan. Jadi kita ada beberapa inisiatif pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi di hulu, baik itu enhanced oil recovery, baik itu untuk stranded gasnya, dan juga yang sangat besar potensinya di Indonesia itu adalah unconventional oil and gas. Itu semuanya kita kejar di hulu. Nah, tentunya tidak hanya berhenti di hulu migas, tapi kita juga kejar yang renewables-nya. Renewables-nya kalau untuk electricity, Pertamina mengejar doubling capacity di geothermal, ya, potensi kita sangat besar, 24 gigawatt, dan saat ini hanya less than 10% yang sudah diutilize, kita coba kejar tuh di geothermal. Kemudian kita ke bioenergi. Nah, bioenergi ini yang sedang kita kejar saat ini ya. Kalau dari pidato Pak Presiden Prabowo, semangatnya adalah bagaimana kita mengutilize biodiversity ini untuk kemudian memperkuat ketahanan energi kita. Tapi kalau kita lihat secara umum gitu Pak, sebetulnya dari segi modal yang dimiliki Indonesia, kemudian sebetulnya kita tuh sudah sampai mana sih untuk bisa mencapai swasembada energi pangan ini? Apakah memang starting dari nol atau sebenarnya kita mungkin sudah berada di jalan tepat atau sudah on track untuk bisa mencapai swasembada energi? Iya, swasembada energi yang mungkin kita highlight di beberapa menit ke depan, coba kami cover yang kebutuhan fuel ya, BBM. Jadi kalau kita lihat kebutuhan fuel dan BBM itu kita punya success story. Jadi kita ada stream BBM untuk mesin diesel, ya, diesel stream, kemudian untuk internal combustion engine, gasolin, dan juga untuk mesin jet aviation, aftur. Nah, success story kita itu ada di diesel stream. Di diesel stream ini kita mulai dari B 2,5 ya, biodiesel atau FAME, fatty acid methyl ester, dari 2,5 naik. Dan kemudian kita sudah mencapai B35. Saat ini kita sudah berkoordinasi di Lemigas, sedang uji jalan juga untuk B yang lebih besar lagi. Nah, success story ini tentu sangat berguna dan menambah level of confidence kita bahwa kita mungkin untuk mengurangi impor tersebut ya. Jadi dari kebutuhan diesel stream itu sekitar 31 juta kiloliter, itu dari FAME, dari biodiesel itu kita bisa produksi saat ini hingga 13 juta kiloliter. Nah, ini tentunya success story kita. Jadi untuk stream diesel itu laporan dari teman-teman dari Subholding Commercial and Trading itu kita hampir tidak impor ya, kecuali memang kalau di kapasitas produksi kita ada problem maintenance, turnaround dan seterusnya. Ini success story diesel stream. Yang kedua adalah gasoline stream. Nah, gasoline stream ini yang tentu sangat menarik untuk kita kejar sama-sama. Ini ada dua potensinya. Yang pertama adalah kita rengkah, crack minyak nabati kita. Dan yang kedua adalah kita blend dengan alkohol atau bioethanol. Ini kita bisa lihat success story juga di Brazil. Ya. Brazil itu sekarang sudah namanya, etanol. Jadi nationwide sudah E27. Kemudian di beberapa kota sudah E100, Brazil. Kemudian success story juga India. India
dalam sekitar 8 tahun pemerintahan India kemarin, itu mereka bisa menaikkan dari 2% blending ke 20% saat ini. Success story juga. Nah, bagaimana caranya kita memperkuat ketahanan energi di gasoline stream ini? Kita sudah memetakan ya beberapa bahan baku yang potentially available di Indonesia dan potentially to be produced in large capacity di Indonesia. Jadi kalau kita lihat saat ini dari pabrik gula itu kita ada sekitar 700.000 ton byproductnya namanya molase atau di Jawa istilahnya tetes. Nah dari situ kita bisa convert menjadi bioetanol dan kemudian kita blend ke stream gasolin kita. Saat ini Pertamina sudah memulai dengan 30.000 plus 10.000, 40.000 kiloliter kapasitas yang ada. Yang ada sudah kita blend menjadi Pertamax Green. Nah itu sekitar 5% bioetanolnya. Tapi tentu masih di 2 kota ya saat ini. Karena keterbatasan bioetanol fuel grade tersebut di Surabaya dan di Jakarta. Nah tentunya ke depan kita harap ini makin kita scale up ke makin besar. Kita ada potensi di byproduct pabrik gula tadi, molase, kita bisa dapat mungkin 200.000 ya, kalau at maksimum 200.000-an kiloliter. Kemudian apalagi kita bisa juga dari budidaya. Budidaya yang salah satu yang sangat menarik yang kami sedang kerjakan saat ini dengan beberapa partner adalah sorghum. Nah, sorghum ini budidayanya sangat menarik karena dia membutuhkan air yang lebih sedikit dari tebu dan juga pupuk NPK yang lebih rendah daripada tebu. Tentunya untuk tebu kita sudah ada program nasional sendiri, itu ada Perpres 40 2023 yang menambah ladang tebu kita sekitar 700.000 hektar dan harapannya kita akan swasembada gula. Nah, tentunya di Indonesia kita perlu menambah lagi nih feedstocknya apa lagi karena negara kita sangat besar. Nah, untuk kembali ke sorghum tadi, sorghum itu bisa kita canangkan untuk swasembada pangan dan juga swasembada energi. Kenapa swasembada pangan? Karena bulirnya itu diambil untuk nanti bisa diolah, either tepung atau beras sorghum. Itu ceruk impornya saat ini sekitar 9,6 juta ton. Let's say 10 juta ton impor gandum. Itu bisa terkurang dengan bulirnya ini. Bulir dari sorghum. Bulir dari sorghum. Kemudian batangnya kita peras seperti layaknya kita memeras batang tebu. Nah itu kita dapat nira dan niranya kita fermentasi menjadi bioetanol. Ini kami sudah showcase juga kemarin di Gias yang terakhir ini ya, dan itu cukup menarik. Kita sudah coba di beberapa flexi fuel. Jadi kalau dari kendaraan itu sudah tidak masalah, PR-nya adalah bagaimana menambah kapasitas produksi nasional, dan untuk menambah kapasitas produksi nasional kita membutuhkan budidaya. Nah, budidaya sorghum inilah yang salah satu yang sedang kita kejar. Kita sudah petakan NTB, kemudian saat ini kita scale up ke Nusa Tenggara, dan dari situ kami sedang menggarap pilot project-nya. Jadi kita lihat secara geospatial berapa sih tersedia lahannya, kemudian kita lihat lagi berapa yang bisa diperuntukkan untuk pertanian, dan kita lihat juga kecocokan tanah dengan tanaman, dengan sorghum. Nah harapannya nanti produksi di pilot ini kita bisa orkestrakan seperti tadi, bulirnya menjadi pangan, di offtake oleh petani dan juga bisa didistribusikan, juga bisa diekspor untuk mengurangi impor gandum tadi, dan kemudian batangnya menjadi bioetanol. Jadi bisa paralel ya Pak? Bisa paralel. Jadi untuk kasus budidaya sorghum ini tidak ada konflik antara food or energy. Jadi foodnya diperkuat, mengurangi impor gandum, dan batangnya ini mengurangi impor BBM.